Halo anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Melalui video ini, kita akan sama-sama belajar dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ini adalah materi untuk kelas 1, masih di pembelajaran 1 tentang diriku. Tapi tema kita untuk video kali ini adalah dari bagian B, ayo mengurutkan simbol Pancasila. Nah, anak-anak bisa buka dari halaman 9. Oke? Oke. Di halaman 9, bagian B, itu kita masuk materi kecilnya, ayo mengurutkan simbol Pancasila. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar apa saja sih simbol-simbol Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar di halaman 9, yaitu dengan satu cerita, ayo membaca dengan cerita judul cerita Santun Kepada Orang Lain. Nah, nanti ketika pertemuan di Zoom, Miss akan melihat kembali anak-anak apakah sudah lancar dalam membaca atau masih mengeja. Jadi yang masih mengeja terus latihan membaca ya di rumah. Oke. Nah, ketika anak-anak sudah membaca cerita Santun Kepada Orang Lain ini, kita akan belajar beberapa hal. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, melalui video ini kita belajar dengan mengenali simbol-simbol Pancasila. Peserta didik, yaitu murid-murid Miss, diharapkan dapat mengurutkan simbol-simbol tersebut dengan benar. Ya. Nah, jadi anak-anak sudah tahu nanti simbol-simbol itu urutannya. Kan kita di video sebelumnya sudah belajar mengenal simbol-simbol Pancasila. Setelah anak-anak membaca halaman 9, nah, Miss mau tes dulu nih. Apakah benar sudah baca atau belum ya? Oke. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Davi lakukan saat membantu ibu? Nah, menyiapkan sarapan. Ayo coba dicek di bacaannya tadi ya. Apa saja sih yang Davi lakukan saat membantu ibu menyiapkan sarapan? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Davi memiliki sifat yang baik hati dan lembut. Tuliskan contoh yang Davi lakukan. Ayo, ini ada di buku juga loh. Yang sudah membaca pasti tahu jawabannya. Dan pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, ada 3 hal yang ibu ajarkan kepada Davi. Tuliskanlah 3 hal tersebut. Nah, jadi 3 pertanyaan saja ya yang Miss akan tanyakan ketika anak-anak membaca cerita dengan judul Santun Kepada Orang Lain halaman 9. Oke, Miss kasih waktu ya. Coba deh 2 menit. Nah, 2 menit Miss kasih waktu anak-anak. Coba cari deh. Apa sih jawabannya? Ayo, apa saja yang pertama itu ada di paragraf yang pertama. Yang kedua ada di paragraf yang kedua. Dan yang ketiga ada di paragraf yang ketiga. Ingat, di dalam cerita di halaman 9 itu hanya ada 3 paragraf. Oke, ayo. Sudah dapat jawabannya? Coba dicatat dulu ya. Kalau sudah tahu nanti jawabannya, cek deh. Miss akan informasikan jawabannya. Sudah tepat belum jawaban anak-anak?
Oke, kita mulai. Untuk soal yang pertama, apa saja yang Davi lakukan saat membantu ibu menyiapkan sarapan? Nah, jawabannya teneng. Membereskan meja makan ketika selesai sarapan. Ini dia ya. Jadi, Davi itu membereskan meja makan ketika selesai sarapan. Nah, itu untuk soal yang pertama ya. Benarkah jawaban anak-anak? Nah, yang kedua, Davi memiliki sifat yang baik hati dan lembut. Tuliskan contoh yang Davi lakukan. Itu ada di paragraf 2 ya, jawabannya. Memberikan makan atau memberikan makanan saat pengemis datang. Jadi saat pengemis datang, Davi memberikan makanan kepada pengemis itu, dan itulah sifat yang Davi miliki. Baik hati dan lembut. Nomor 3. Nah, soal nomor 3, ada 3 hal yang ibu ajarkan kepada Davi. Tuliskanlah 3 hal tersebut di paragraf ketiga. Apa saja itu? Yang pertama, ibu mengajarkan Davi menjadi anak yang santun. Nah, yang kedua, ibu juga mengajarkan Davi untuk tidak pernah lupa mengatakan tolong ketika minta bantuan pada orang lain. Dan yang ketiga, ibu juga mengajari Davi untuk mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Oke? Nah, ayo betul semua nggak tadi jawaban anak-anak tadi yang Miss kasih waktu tadi? Nah, nanti Miss akan tanyakan lagi ketika kita bertemu di Zoom ya. Oke. Baik. Nah, ketika ibu mengajarkan Davi untuk menjadi anak yang santun, apa sih santun itu? Nah, santun atau kata santun adalah tindakan yang halus, sopan, sabar, dan tenang. Itu kata santun ya. Nah, biasanya kan santun, sopan santun. Jadi kalau sopan santun itu apa, Miss? Nah, sopan santun adalah perilaku, tindakan, atau ucapan yang baik dan hormat kepada orang lain. Nih ya. Jadi, Miss harapkan juga ketika anak-anak sudah baca cerita santun kepada orang lain, anak-anak Miss bisa menjadi anak yang juga santun kepada orang lain. Oke ya, kita sepakat untuk yang ini ya, santun kepada orang lain. Oke, nah ketika kita sudah belajar, maka kita akan melihat di halaman 10 ada ayo jawab. Nah, kita mau menjawab dulu nih halaman 10. Kita mau memasangkan gambar dengan keterangan di sampingnya. Kira-kira kalau gambar itu, apa sih artinya gambar itu? Nah, kita lihat, pasangkan ke kata-kata sebelahnya yang cocok dengan gambar. Oke? Yang pertama itu gambar yang sedang memerah sapi. Oke, memerah sapi itu berarti apa pekerjaannya? Iya, peternak. Yuk di bukunya yuk. Tarik garis ya. Nomor 1, arahkan atau pasangkan ke kata peternak. Oke ya. Kita lihat gambar nomor 2. Ada polisi. Berarti keterangannya pasangkan ke kata polisi. Ya kan? Yang ketiga, nah ada sapi. Ada sapi sedang membajak sawah.
Berarti itu pekerjaannya apa ya? Iya betul, petani. Good job. Dan yang keempat ada Pak Guru dan anak-anak. Wah, itu pekerjaannya apa ya? Coba pasangkan. Iya betul, guru. Nah, anak-anak pasangkan di bukunya masing-masing ya. Dan yang terakhir, ada seorang yang lagi mengecek kesehatan anak kecil. Pekerjaan apa itu namanya? Iya, dokter. Oke. Nah, kita akan belajar simbol Pancasila. Di halaman 11, ayo lakukan. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah belajar mengenal simbol. Nah, jadi anak-anak pasti bisa sebutkan simbol berikut ini ya. Sebutkan simbol Pancasila secara urut. Ayo, Miss kasih 1 menit, coba diingat lagi. Masih ingat nggak yang kemarin pelajaran sebelumnya? Ayo, 1 menit ya. Oke. Oke. Apa saja? Ini simbol apa? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Dan yang terakhir, iya. Masih ingat dengan lambangnya? Oke, kita akan belajar satu-satu. Ini flashback dulu ya. Sila pertama. Ini lambang sila pertama ya. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa nama lambangnya? Bintang. Good job. Yang kedua, sila kedua itu adalah rantai emas. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, apa lambangnya? Pohon beringin. Nah, Persatuan Indonesia. Itu bunyi sila ketiga ya. Yang keempat, ini dia. Apa namanya ini lambangnya? Kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, padi dan kapas. Bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu 5 ya. Sekarang yuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, siapa yang masih ingat liriknya? Ini dia. Nanti saat di Zoom kita nyanyikan ya. Miss harapkan anak-anak Miss sudah tahu lagu Garuda Pancasila. Oke? Oke, itu ada di halaman 11 ya. Baik, nah ketika kita sudah belajar mengenal Garuda Pancasila, sekarang kita akan baca halaman 12, yaitu tentang kerukunan. Nah, Miss kasih waktu anak-anak membaca, nanti di Zoom Miss akan tanya, oke? Oke. Nah, jika dari bacaan ini Miss akan ajukan 3 pertanyaan. Nah, yang pertama, Tio tinggal di sebelah rumah siapa ya? Yang kedua, Fadel meminjamkan sekotak apa kepada Tio? Dan yang ketiga, Tio dan Fadel suka bermain apa? Ada satu lagi. Tio dan Fadel titik-titik pada sore hari. Ngapain dia kalau sore hari mereka berdua? Nanti ini Miss tanyakan saat Zoom ya. Oke? Oke. Nah, sudah tahu jawabannya?
Oke, kita mulai menjawab ya. Nomor 1, Tio tinggal di sebelah rumah Fadel. Nah ya, di sebelah rumah Fadel. Nomor 2, Fadel meminjamkan sekotak pensil warna. Pensil warna. Dan yang ketiga, Tio dan Fadel suka bermain sepeda. Dan yang keempat, Tio dan Fadel pada sore hari bersepeda. Nah, itu jawabannya ya. Bersepeda. Oke, yuk kita masuk ke ayo lakukan halaman 13. Ayo lakukan halaman 13. Ada 4 gambar. Nah, beri warna merah pada gambar bola jika termasuk perilaku baik. Dan beri warna kuning pada gambar bola jika termasuk perilaku tidak baik. Jadi anak-anak siapkan warna merah dan warna kuning ya. Diwarnain bolanya, oke? Oke, untuk gambar pertama itu perilaku baik atau tidak baik? Ayo, jawabannya iya, merah. Itu baik. Warnain bolanya jadi warna merah ya di rumah. Oke? Oke, nomor 2. Nah, kalau petik-petik bunga kayak gitu itu perilaku baik atau tidak baik? Jawabannya adalah tidak baik. Beri warna kuning ya di bolanya di dalam buku anak-anak semuanya. Oke, nomor 3. Nah, membantu ibu nih merapikan baju ke lemari. Itu perilaku baik atau tidak baik? Jawabannya adalah iya, perilaku baik. Diwarnain bolanya ya, warna merah. Dan yang terakhir, nah suka mukuli temannya. Itu perilaku baik atau tidak baik? Ya, good job. Perilaku tidak baik. Jadi di bolanya diberikan warna kuning. Oke? Oke. Good job. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 14. Di sini ada ayo ingat. Jadi ada ayo ingat dan aku bisa. Ayo ingatnya apa? Yuk kita mengingat. Kita mau mengingat nih. Apa sih arti panca? Panca artinya 5, sila artinya dasar. Berarti kalau Pancasila itu artinya 5 dasar. Ya. Nah, jadi itu adalah lambangnya. Nanti ada di nomor 3. Nah, urutan simbol Pancasila di nomor 3 nih di ayo ingat. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Sila pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Nah, nomor 4 kita harus bersikap santun kepada siapa saja. Nomor 5, kita harus membantu teman. Dan setiap anak harus memiliki tanggung jawab. Nah, untuk yang di bawahnya aku bisa. Miss mau tanya nih, sudah bisa belum menyebutkan urutan simbol-simbol Pancasila dengan benar? Dari sila pertama sampai sila yang kelima. Good job. Sudah bisa belum merapikan tempat tidur sendiri? Ya. Sudah bisa belum bersikap sopan? Sudah senang nggak menolong temannya? Sudah dapat bertanggung jawab kah? Miss percaya anak-anak Miss pasti sudah bisa dan mau belajar. Oke? Oke, kita masuk di evaluasi 1. Evaluasi 1 ini ada bagian A ada 15 soal, bagian B ada 5, bagian C ada 5. Ini nanti akan kita bahas ketika kita ada di Zoom. Oke? Jadi Miss tidak akan bahas di video. Oke ya? Oke.
Ini dia bagian B dan bagian C, halaman 16. Nah, sebelum kita selesai dari ini, yuk kita ada permainan mengingat mengurutkan Pancasila. Ya, yang pertama silakan dijawab. Iya, bunyinya coba dilengkapi. Ketuhanan yang good job, Maha Esa. Yang kedua, apa namanya ini? Rantai emas. Bunyinya apa? Yuk dilengkapi. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, iya, apa namanya ini? Lengkapi. Iya, good job, pohon beringin. Apa bunyinya? Coba dilengkapi. Persatuan, good job, Indonesia. Lalu yang keempat, apa nih namanya? Kepala banteng. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Delas, yang terakhir yuk. Ini apa lambangnya? Padi dan kapas. Apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Wah, anak-anak Miss ini udah bisa mengenal simbol Pancasila dan sudah bisa mengurutkan simbolnya dengan benar. Oke. Video pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Thank you for watching my video. Bye.